Ketika menjadi presiden, Mustafa Kemal Atatürk membuat undang-undang baru yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, yang mana sebelumnya hukum Islam merupakan hukum dasar di negara Turki. Jika kalian mencari kebenaran hal ini di Google, kalian tidak akan menemukan hal-hal yang buruk mengenai Mustafa Kemal Atatürk, karena banyak orang-orang liberal yang menutupi kebenaran informasi ini. Panas. Suaranya diperbesar. Panas. Oh, orang ada kipas angin kok. Panas. Kamu siapanya ini? Duplikat korinnya. Duplikat korin. Korin aslinya kemana? Ditawan. Ditawan siapa? Di sana. Ikut kebakar juga? Iya. Itu panas kenapa? Kok badannya katanya panas? Ulah dia sendiri. Ulah dia sendiri. Emang kamu korinnya dari siapa? Duplikat korin dari siapa kamu? Dari Kemal. Kalau bohong berdusta badan kamu terpotong-potong loh ya. Mustafa Kemal Atatürk mengalami penyakit gatal kulit di sekujur tubuhnya. Dia juga sakit jantung dan darah tinggi. Tubuh Mustafa Kemal Atatürk juga sangat panas sehingga dia selalu menggunakan es untuk mendinginkan tubuhnya. Setelah tersiksa begitu lama, akhirnya Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia. Ternyata azab Allah tidak sampai di situ saja. Keanehan juga terjadi pada saat Mustafa Kemal Atatürk akan dikebumikan. Mayatnya tidak diterima oleh bumi. Karena sudah mencoba berulang kali, akhirnya jenazah Mustafa Kemal Atatürk dipaksa dikebumikan dengan cara ditimpa batu seberat 40 ton. Cerita ini tidak akan kalian temukan dari media-media internet mainstream yang mana mereka tidak akan pernah menceritakan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bina nasta'inu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Buat sahabat santri Kedar dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan urusannya, dijauhkan dari segala macam bala. Begitupun buat sahabat santri Kedar dan penonton setia yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang pernah komentar bahwa beliau ingin tahu kisah presiden pertama ya Turki, itu Mustafa Kemal Atatürk. Kita akan mencoba menarik korinnya. Kita ingin tahu sejarah aslinya karena saya juga melihat konten dari seorang yang kerja di sana kalau nggak salah di Turki, berkunjung ke makamnya masih mengeluarkan bau busuk. Mitosnya bukan mitos, ceritanya itu bukan, nggak tahu asli atau benarnya, wallahu alam, karena saya tidak hidup di zaman beliau, jadi saya tidak tahu, dan saya juga dari Indonesia bukan dari Turki. Konon katanya beliau itu menentang ajaran Islam. Beliau itu keturunan dari Yahudi, melarang adanya azan, dan bahasa Quran itu diganti pakai bahasa Turki, serta dihilangkannya hari raya Idul Adha, melegalkan pernikahan antara Islam dengan agama yang lain. Intinya syariat Islam dihilangkan. Itu yang konon katanya beliau didatangkan penyakit gatal, penyakit jantung sama darah tinggi kalau tidak salah, dan badannya merasakan panas. Bahkan kalau tidak salah itu menurut cerita, rumahnya itu selama 24 jam itu disiram air agar sejuk, sampai selimutnya ditempelkan es tapi tetap merasakan panas. Wallahu alam, mungkin itu yang namakan panasnya api neraka, artinya uap api neraka itu masuk dalam badan dia. Dan juga katanya dibawa ke tengah-tengah samudra, direndam tetap merasakan panas. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, masih di jalur yang benar, tidak seperti amit-amit lah. Nauzubillahi min dalik. Kita ingin coba mudah-mudahan dengan izin guru saya tentunya, beliau Sang Hyang Nursi Nirwana, dimudahkan, digampangkan proses penarikan dari korin Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki. Kita ingin tahu sejarahnya seperti apa,
Mudah-mudahan dengan izin guru saya beliau diperkenankan Qorinya untuk hadir, untuk diajak komunikasi sebagai pembelajaran kita umat muslim yang masih hidup saat ini, agar kita menjadi muslim yang baik. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurse Nirwana, proteksi tubuh mediator, jin setan suman iblis yang mengaku-ngaku ataupun selain Qorin yang saya inginkan otomatis terlempar ke neraka ataupun ke bumi 10. Proteksi tubuh mediator Allah. Allah, 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 Allah. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurse Nirwana, Qorin dari Presiden pertama Turki Kemal Mustafa Kemal Atatürk yang diajab oleh Allah, mohon masuk dalam tubuh mediator. Mohon masuk dalam tubuh mediator. Qorinnya Allah, monggo masuk. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sinkronkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Panas. Kenapa panas? Suaranya besar, Allah. Suaranya pakai bahasa Indonesia ya, lengkap ya. Kamu kenapa? Panas. Suaranya diperbesar. Panas. Oh, orang ada kipas angin kok. Panas. Kamu siapanya ini? Duplikat Qorinnya. Duplikat Qorin. Qorin aslinya kemana? Ditawan. Ditawan siapa? Di sana. Ikut kebakar juga? Iya. Itu panas kenapa? Kok badannya katanya panas? Ulah dia sendiri. Ulah dia sendiri. Emang kamu Qorinnya dari siapa? Duplikat Qorin dari siapa kamu? Dari Kemal. Kalau bohong berdusta badan kamu terpotong-potong loh ya. Tidak. Mohon diceritakan awal mula perjalanan beliau. Sekarang dengan izin beliau, panasnya dihilangkan dulu sementara buat biar cerita dengan tenang. Allah. Udah nggak panas. Silakan cerita yang jelas, suaranya yang kenceng. Dia punya paham sendiri. Punya paham sendiri. Punya paham sendiri seperti apa? Iya, pemahaman yang dia terima semenjak kecil. Dididik untuk membenci umat Islam. Loh, kan dia dari Turki, bukan Turki negara Islam. Memang Turki negara Islam sekarang, kalau dulu belum, banyak pemahaman yang rusak. Dididik oleh orang-orang pendeta yang membenci umat Islam. Dididik sampai dia dewasa untuk memimpin negara Turki. Dengan pemahaman itu, ya sesuai rencana apa yang dia dapatkan dari pembelajaran dan sistem apa yang ada di pikiran dia aplikasikan
Nggak berhenti di sini. Gimana? Diaplikasikan seperti apa? Diaplikasikan untuk memimpin negara. Aturan dia buat sendiri sesuai keinginan dia. Aturan yang tidak menguntungkan umat muslim yang ada di Turki karena beliau membenci umat Islam. Banyak hal-hal yang membuat orang Islam itu rugi, susah payah, karena tujuan dia untuk menghancurkan umat muslim yang ada di Turki. Karena kebenciannya itu membuat undang-undang penekanan atau perusakan untuk umat muslim. Yes. Itu apakah benar beliau tuh dapat penyakit gatal-gatal sekujur tubuhnya, darah tinggi, jantung, itu apakah betul? Benar, itu azab yang dia terima karena kebenciannya itu kepada umat muslim. Beliau diazab oleh Tuhannya, oleh Allah. Karena kemurkaan Allah, maka diberi bala bencana sampai dia tutup hayat. Dan setelah dia meninggal juga masih ada efek sampai saat ini untuk menandakan kekejaman beliau pada waktu beliau memimpin negara Turki. Itu katanya sampai sekarang masih bau bangkai itu. Iya, barusan saya katakan itu untuk menandakan kekejaman beliau di waktu beliau memimpin sebagai kepala negara di Turki. Itu menurut cerita juga, saya ingin tahu apakah betul beliau ditolak sama bumi sehingga dikuburkan 2 kali tidak diterima sama bumi. Karena kekejaman beliau semua alam membencinya. Dedaunan, pepohonan, hewan, tanah, air semuanya membenci. Tidak mau bersinggolan dengan jasad beliau. Makanya tanah pun sampai menolaknya. Pada saat pengeburan di makam, makanya jasadnya dilemparkan ke atas karena bumi enggan menerima orang yang sangat kejam. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini kan sekarang kan dikubur pakai marmer itu. Padahal kan rapat, tapi baunya kenapa bisa sampai keluar ya? Itulah azab untuk pembelajaran buat orang-orang agar selalu berkasih sayang, walaupun beda pemahaman tidak boleh saling membenci, tetap selalu berkasih sayang kepada semuanya, walaupun beda agama, beda pendapat, beda ras, semuanya itu buat pembelajaran buat semuanya. Iya. Karena kekejaman itu imbasnya pada diri sendiri dan bisa disaksikan oleh orang-orang sekarang. Itu berarti hanya pembusukan ya, tidak dimakan sama ulat. Ulat pun tidak mau memakan bangkai beliau. Terus itu kan dari Korea juga kan merasakan panas. Itu apa sih sebenarnya? Ada api neraka atau gimana di badannya? Iya, ditimbakan api neraka sewaktu sakit. Semua penyakit ada di dia, ditumpahkan semuanya. Disiksa sewaktu hidupnya sampai dia meninggal karena kekejaman perbuatannya sendiri. Anak cucunya itu gimana melihat beliau? Yang pasti menangis.
tidak habis pikir bisa seperti itu. Korinnya juga ikut disiksa. Ikut. Sampai duplikat korin, kenapa juga ikut merasakan? Karena dahsyatnya siksaan. Berarti sekarang udah siksa itu menunggu yaumil akhir, semua akhir, tapi sekarang udah disiksa juga. Kalau orang yang berbuat jahat tidak harus menunggu. Setelah dia mati akan langsung diberi apa yang dia tanam saat hidup. Bisa merasakan. Kalau jahatnya langsung disiksa, tidak menunggu nanti kiamat. Setelah kiamat ditambah lagi siksanya. Ini buat pelajaran kita semua ya, tanamlah kebaikan agar dapat panen hasil kebaikan juga. Kalau kita tanam cabai nggak mungkin kita panen terong kan. Bercocok tanam yang baik, menanam pohon kebaikan, insya Allah juga kita akan memanen pohon kebaikan tersebut, entah itu buat anak dan cucu kita nanti. Mau yang sampaikan buat umat muslim yang sekarang, monggo. Buat nggak harus umat muslim tapi buat semuanya. Silahkan berbuat baik, silahkan berbuat jahat. Semuanya akan menerima imbalannya. Mau berbuat jahat sekecil mungkin akan ada imbasnya, akan memanennya nanti di akhirat. Berbuat baik walaupun sekecil apapun juga akan memanen hasilnya nanti. Berbuatlah baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan berkasih sayanglah ke semuanya. Sudah. Oke, terima kasih. Kembalikan panasnya ya sesuai dengan yang Allah berikan. Allah. Merinding saya. Itu siksa yang nyata loh ya. Saya nggak kuat. Saya langsung keluarkan saja ya. Mau kembali ke asal kamu, ke daerah kamu, silakan. Astagfirullahaladzim, guru saya beliau sang yang nur kembali ke dalam asalnya Allah. Allah, saya nggak mau lama-lama di saat dikembalikan ke normal. Iya, merinding. Ya, dibilang nggak tega sih, bukan nggak tega, tapi kayak ya Allah, siksa yang udah nyata seperti itu. Bu, ya kita sama-sama perbaiki diri. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu, golongan yang masih di jalurnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan syariat Islam yang baik, sunnah Nabi yang baik, ya, mengikuti akhlak beliau, bukan poligaminya ya, tapi akhlak yang baik, dipengerti yang baik, sifat-sifat beliau yang baik. Kalau yang poligaminya jangan dipikir, jangan diutamakan. Kalaupun mau poligami ya sama nenek-nenek sesuai dengan syariat beliau. Ya mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?